Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah sampai hari ini memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni limpahan karunia kesehatan, karunia iman, karunia Islam. Mudah-mudahan yang sudah Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, bisa kita optimalkan dengan semaksimal mungkin untuk menambah bekal-bekal pahala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah lupa dan bosan serta hilang dari diri kita, yakni bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bersolawat ini bagian dari tanda cinta kita kepada Rasulullah. Di samping kita bersolawat secara lisan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, juga kita juga harus punya azam untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Sedikit demi sedikit, dari mulai yang paling mudah, dari mulai yang paling gampang. Mudah-mudahan ketika kita istiqomah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Yang ini saya khususkan juga buat diri saya sebagai orang tua. Dan ini juga mungkin bermanfaat bagi mereka yang akan membangun mahligai rumah tangga. Ternyata ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka harapan selanjutnya setelah menikah yakni ingin dikaruniai anak. Nah, ketika Allah sudah mempercayakan, mengamanahkan seorang anak kepada pasangan yang menikah, maka tentu di balik amanah itu ada tanggung jawab besar yang harus dijalani orang tua terhadap amanah itu. Nah, di sini saya akan menyebutkan paling tidak ada 7 tanggung jawab orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah ketika anak ini baru lahir, maka diazankan di telinga kanannya dan diiqomah di telinga kiri. Yang paling baik siapa yang melakukannya? Ayahnya. Ya. Ini yang pertama, yakni mengazankan telinga kanan dan mengiqomatkan di telinga kiri si bayi. Tujuannya apa? Agar si bayi ini punya memori bahwa kalimat-kalimat yang didengar pertama kali ketika dia lahir di dunia adalah kalimat-kalimat tauhid. Itu yang membuat dia akhirnya yakin dengan keislamannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak ini sudah bertumbuh, jangan lupa untuk dilakukan yang namanya tahnik. Tahnik ini memang hukumnya sunnah. Tapi dunia kedokteran sudah meyakini ada efek yang sangat luar biasa bagi anak yang pernah mendapatkan sunnah ini. Tahnik itu apa gitu kan? Tahnik itu adalah kalau zaman Rasul itu mengunyah kurma, kemudian dimasukkan ke dalam rongga atas dalam mulut si bayi itu. Nah, yang paling dianjurkan orang yang mengunyah ini atau yang melakukan tahnik ini adalah orang yang paling soleh, orang yang paling alim, ya. Jadi dalam hal mentahnik ini tidak serta-merta harus ayahnya, tidak. Tapi carilah orang yang paling kita hormati, yang kita segani keilmuannya, kesolehannya. Nah, kita minta sama beliau tahnik. Kenapa? Karena tahnik ini ya ada transfer transfer apa sih istilahnya ya?
Pokoknya ketika itu dilakukan oleh orang soleh, insya Allah anak yang ditahnik itu akan menular kesolehannya kepada si anak itu, gitu ya. Karena apa? Biasanya kalau orang soleh itu bicaranya dijaga, makannya dijaga, kesehatannya dijaga gitu. Makanya tahnik ini harus dilakukan oleh orang yang memang memiliki memiliki kealiman atau kesolehan yang tinggi, agar nanti anak kita pun akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak adalah yakni memberikan susu, ASI. Ya, ini kalau dalam Al-Quran minimal 2 tahun. Ya, kalau lebih bagus, tapi ya paling minimal 2 tahun lah. Nah, pertanyaannya bagaimana bagi wanita yang tidak memiliki ASI yang bagus? Ya sudah, tidak ada masalah. Yang penting perhatian tetap tertuju kepada si bayi itu. Ya, ini hanya menguatkan bahwa ketika melahirkan, ya si ibu itu wajib memberikan ASI-nya kepada anaknya. Ya, entah dengan cara dipompa dulu, dipamping dulu, atau langsung juga tidak masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya adalah memberi nama yang baik kepada si anak. Karena anak ini nanti di hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan nama yang diberikan saat di dunia. Nah, oleh karena itu, karena nama ini adalah doa, maka carilah nama-nama yang mengandung kebaikan. Bukan sekedar mengikuti tren dan keren, bukan, atau mengikuti zamannya, bukan, tapi memang nama-nama yang bermakna gitu, yang itu akan menjadi hal yang dibanggakan ketika di akhirat kelak. Ya, nama-nama yang pernah saya baca itu yang bagus adalah nama-nama para anbiya, para tokoh-tokoh berpengaruh dunia yang bergerak di bidang keislaman. Itu pasti nama-namanya bagus-bagus. Ya, intinya si orang tua itu harus memberikan nama yang memang nama itu kelak akan menolong si anak itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan macam-macam ngasih nama anak ya, apalagi pakai istilah kebarat-baratan yang kita nggak tahu maknanya apa, artinya apa ya, nauzubillah. Nah, setelah memberi nama apalagi? Jangan lupa ketika anak itu lahir harus diakekahi, dipotongkan hewan. Kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan 1 ekor. Setelah itu dipotong rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang. Ditimbang berapa gram, dikonversi ke emas atau ke perak sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu disedekahkan uang yang tadi. Nah, itu adalah salah satu yang sangat positif bagi seseorang ketika dia mempunyai anak, dan itu bagian dari bentuk syukur ya. Ya, betapa tidak? Kenapa? Ketika seseorang berakekah, maka dia tidak mungkin memakan akekahnya sendiri. Pasti dia akan berbagi sama keluarganya, akan berbagi dengan tetangganya. Nah, ini adalah bagian dari menghidupkan syukur atas kelahiran anak yang dia miliki. Terus yang keenam, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah jangan pernah lupa bahwa orang tua itu punya kewajiban mendidik, ya, mendidik anak, terutama adab-adabnya. Bagaimana dia mengenal Tuhannya, bagaimana dia mengenal nabinya, bagaimana dia mengenal Al-Quran, seperti apa. Nah, ini sebenarnya tugas utama orang tua yang memperkenalkan secara dasar siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya. Ini memang tugas yang paling dasar bagi setiap keluarga yang mana dia memiliki anak, dan itu harus diterapkan, harus diingatkan dan diajarkan di rumah. Makanya ada sebutan madrasatul ula li ibni. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya.
Nah, makanya kalau yang mau mencari istri, carilah istri yang siap menjadi sekolah buat anak-anak kamu. Jangan istri yang hanya mencari uang, karena uang itu penting, tapi tidak semuanya harus dengan uang. Adab tidak bisa dibeli dengan uang, ya, tapi harus dipelajari dan diajarkan dengan keteladanan-keteladanan. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah yang menjadi kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, menikahkan anaknya ketika sudah balik, ya, minimal ukurannya balik. Atau kalau mau lebih tinggi lagi dengan istilah mapan atau sudah siap. Ketika anak kita sudah siap secara lahir dan batinnya, sudah ada calonnya yang memang soleh, yang sudah bagus agamanya, jangan ditunda lagi, jangan ditahan-tahan, jangan dihalangi, ya. Karena menikahkan anak itu adalah kewajiban terakhir orang tua. Ketika anak ini sudah menikah, maka terputuslah kewajiban orang tua kepada anaknya. Nah, udah selesai. Makanya jangan sampai nih kita punya anak, kemudian anak kita ditahan-tahan dalam hal pernikahan. Jangan, ya. Apalagi ditahannya cuman gara-gara finansial, ekonomi, ya, itu sangat bertentangan dalam agama kita. Dan memang ini adalah sebuah konsekuensi bagi kita sebagai orang tua untuk mencarikan anak kita itu pasangan yang soleh maupun solehah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun ketika nanti anak kita menikah, itu akan sedikit banyak bersinggungan dengan kita sebagai orang tuanya, sebagai mertuanya. Makanya jangan sampai salah, jangan sampai menyesal. Kita carikan anak kita anak yang mantu yang memang soleh dan solehah. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.